Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjutkan kuliahnya mengenai rangkaian untuk mengubah tegangan menjadi arus. Jadi rangkaiannya namanya adalah converter V to I, gitu ya. Nanti berikutnya konverter arus ke tegangan. Sekarang kita bahas mengenai konverter arus to tegangan ke arus, gitu ya. Kenapa harus melakukan ini? Kenapa harus mengkonversi tegangan ke arus? Salah satu aplikasinya adalah misalkan kita punya sebuah sensor di sini ya. Sensor outputnya adalah tegangan. Nah, di dalam sebuah aplikasi biasanya sensor diletakkan di sebuah lapangan, kemudian ada misalkan di sini data, ya paling gampang data logger gitu ya, logger gitu ya, berada di ruang kontrol misalnya. Nah, jika kita mentransmisikan atau mengirim data dari sensor ke data logger dengan jarak yang lumayan jauh, biasanya tegangan terhadap jarak ini ya, itu akan mengalami penurunan. Nah, atau disebut dengan atenuasi. Nah, maka harus dibuatkan sebuah rangkaian tambahan agar atenuasi ini tidak terjadi, sehingga data dari sensor tetap sesuai dengan data asalnya. Nah, salah satu bentuknya itu adalah menggunakan sebuah rangkaian V to I, gitu ya. Karena jika yang ditransmisikan itu berbasis arus, maka arus ini biasanya dia tidak mengalami atenuasi, jadi lebih kecil mengalami atenuasinya, sehingga jarak jauh pun tidak merubah data yang dihasilkan oleh sensor, gitu ya. Seperti itu. Jadi mengapa kita butuh rangkaian V to I, gitu ya. Nah, di sini di aplikasi yang lain biasanya di sebuah industri itu ada yang namanya standar besaran, gitu ya. Biasanya yang sering digunakan besaran standar di industri itu adalah arus dengan besar 4 sampai 20 mA. Sehingga semua data logger, terus display dan sebagainya itu mengacu ke sini. Sehingga jika sensor itu menghasilkan sebuah tegangan, maka dibutuhkan konverter untuk mengubah bertegangan itu menjadi besaran arus. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke rangkaian konverter V to I menggunakan M, gitu ya. Sekarang ini op-M-nya, kemudian ini V-in-nya, V-in, gitu ya. Kemudian ini saya kasih resistor, ini di ground-kan. Kemudian di sini saya kasih R lagi. Ini positif, negatif, ya. Ini R, ini R, L. Jadi cara kerja dari rangkaian ini itu adalah saya menggunakan R di depan sini, kemudian ini adalah R bebannya, yang menjadi beban nanti berupa berapapun nilai bebannya, gitu ya. Nah, pada rangkaian op-amp itu kan titik ini, pada titik ini syarat op-amp kemarin kan salah satunya adalah V masukan itu bernilai sama. Jadi kalau ini di titik ini V-in, maka di sini juga akan V-in, bernilai V-in ya. Oke. Kemudian arah arusnya, berarti ini kan ini keluaran, berarti arah arusnya ke sana, gitu ya. Kemudian karena ini ke sini,
karena ini di dalam op amp tidak boleh masuk arus karena hambatannya yang besar, maka dia akan ke sini gitu ya, menuju ke ground. Ini saya lambangkan sebagai IL, ini saya lambangkan sebagai I gitu ya. Oke, ini adalah V out. Maka kalau dilihat di rangkaian ini, antara RL dan R itu kan rangkaian seri ya, karena arusnya lurus. Di cabang ini, cabang yang ke kanan ini, yang ke sini tidak ada arus yang mengalir, sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai sebuah cabang gitu ya. Sehingga I itu bernilai sama dengan IL, karena dia dianggap sebagai rangkaian yang seri. Cabang ini tidak dianggap sebagai cabang karena tidak ada arus yang mengalir ke sana. Gitu ya, sehingga dia bergeser ke kiri sini, sehingga I yang mengalir di RL itu bernilai sama dengan mengalir di R gitu ya. Nah, tegangan di RL itu kan rumusnya, berarti kalau arus ini rumusnya adalah tegangan di RL itu tegangan antar R itu kan ada V in dan ground, berarti rumusnya adalah V in min ground gitu ya, dibagi dengan R, dan itu nilainya sama dengan IL, sehingga IL itu bernilai sama dengan V in dibagi dengan R. Nah, dari sini kelihatan bahwa ternyata IL, arus yang mengalir di load, itu bernilai bergantung pada V in, tidak bergantung pada V in dan R, tidak bergantung pada RL. Artinya RL ini berapapun nilainya tidak akan mempengaruhi I yang mengalir gitu ya. Nah, dia hanya dipengaruhi oleh V in yang masuk. Jika kita memberi R yang tetap nilainya, maka LI yang mengalir di load atau di beban itu bernilai bergantung pada V in. Nah, rangkaian ini disebut dengan rangkaian konverter V to I dengan floating load gitu ya. Ini floating load. Artinya apa? Artinya load di sini tidak dihubungkan ke ground, sehingga dia istilahnya mengambang karena tidak ada ground di situ. Jadi kalau kita mau memakai ini, kita harus motong di sini. Nah, seperti itu cara kerja dari konverter V to I. Jadi rangkaian sederhana ini bisa mengubah tegangan yang harusnya berubah terhadap beban. Ternyata dia tidak diubah menjadi I, arus yang tidak berubah terhadap RL bebannya. Seperti itu. Ini yang tipe pertama, konverter V to I tipe pertama. Oke, kita masuk ke rangkaian berikutnya. Saya hapus dulu di sini. Oke, rangkaian berikutnya adalah menggroundkan beban gitu ya, atau grounding load gitu ya. Ini untuk rangkaian yang kedua. Jadi bebannya di groundkan. Rangkaiannya seperti ini. Ini V in nya, ini V in, kemudian ini di-groundkan, ini saya kasih ini R, ini R, ini R, ini R gitu ya. Ini RL. Oke, kemudian ini positif, ini negatif gitu ya. Jadi
tegangan yang masuk atau sinyal yang masuk itu melalui kaki non inverting gitu ya. Oke, kita analisa rangkaian ini. Warna biru. Oke, misalkan saya lihat titik ini titik A misalkan ya, saya anggap titik A. Pada titik A dilihat arah arusnya di sini ada V in, berarti arah arusnya ini kan ke kanan di sini gitu ya. Ini RL karena di bawahnya keluar maka dia arahnya ke bawah sini gitu ya. Kemudian ini karena keluaran otomatis dia balik ke sini, ini kan feedback, jadi arah arusnya ke kiri sini. Ini saya anggap sebagai I1, ini I2, di sini sebagai IL. Kalau kita lihat menurut hukum Kirchhoff 2 atau KCL gitu ya, itu kan I1 yang masuk sama dengan yang keluar, yang masuk adalah I1 dan I2 gitu ya, I2 sama dengan IL. Oke, sekarang I1 karena arahnya ke kanan berarti tegangannya adalah V in dikurangi VA gitu ya. Jadi V in min VA per R ya, ditambah dengan I2 berarti ini V out ya, berarti ini V out, arahnya dari V out ke VA berarti V out min VA gitu ya. V out min VA dibagi dengan R karena sama-sama R sama dengan IL. Oke, coba saya pindah R nya ke sana ke kanan biar lebih mudah. Jadi ini V in min VA plus V0 min VA sama dengan IL kali R gitu ya. Jadi ini V in plus V out min 2 VA sama dengan IL kali R. Oke, ini persamaannya. Coba sekarang kita analisa V out-nya. Jadi V out di sini ini kan rangkaian non inverting gitu ya. Jadi V out itu rumusnya adalah 1 plus RF dibagi dengan RI gitu ya, dikalikan dengan V non inverting. Nah, V non invertingnya di sini apa? V non invertingnya adalah VA. Sini adalah V gitu ya. Karena RF dan RI yang kita pakai ini kan RF, ini adalah RI gitu ya. RF dan RI sama-sama R, maka kita bisa ganti jadi 1 plus R per R 1 gitu ya, kali VA. Jadi V out itu sama dengan 2 VA. Jadi V out itu adalah 2 kali V yang masuk ke V tegangan yang masuk ke non inverting gitu ya. Oke, kita masukkan ke sini. Saya ganti lagi. Saya masukkan ke sini. Sini. Ya. Jadi V in plus V out-nya saya ganti 2 VA min 2 VA sama dengan IL kali R gitu ya. Kita coret, berarti V in itu sama dengan IL kali R. Jadi IL itu sama dengan V in per R. Nah, dari sini kelihatan bahwa IL itu hanya bergantung pada V in dan R gitu ya. Sedangkan jika kita memastikan nilai R, nilainya tetap, maka IL itu hanya bergantung pada V in, hanya bergantung pada V in, bukan bergantung pada RL, ya. Sehingga berapapun nilai RR di sini tidak akan mengubah arusnya. Nah, itu disebut dengan rangkaian V to I. Jadi rangkaian yang mengubah tegangan menjadi arus. Jadi berapapun besar bebannya nanti, dia tidak akan mempengaruhi besarnya arus karena dia hanya bergantung pada V in. Oke, seperti itu untuk konverter V to I. Oke,
Oke, kita akan lanjutkan untuk rangkaian kebalikan dari V to I, yaitu I to V, atau tegangan yang merubah tegangan arus menjadi tegangan. Oke, saya hapus dulu semuanya. Oke, berikutnya adalah konverter I to V gitu ya. Rangkaian konverter I to V arus ke tegangan ini banyak digunakan untuk mengubah besaran arus menjadi tegangan. Biasanya dipakai untuk sensor-sensor yang outputnya arus, misalkan fotodioda, itu biasanya outputnya berupa perubahan arus gitu ya. Nah, padahal di dalam misalkan data loggernya, ini sensor ya, di data loggernya itu kita bergantung pada nilai tegangan. Nah, bagaimana caranya agar data yang keluar dari sensor itu dimasukkan ke dalam sebuah rangkaian dan outputnya itu adalah perubahan tegangan. Oke, salah satunya adalah menggunakan rangkaian ini, I to V ini. Jadi rangkaian dasarnya kan seperti ini ya. Ini saya groundkan, kemudian ini inputnya, kemudian ini saya kasih feedback di outputnya. Ini adalah Vout ya. Ini adalah in. Ini adalah input dari misalkan sensornya ya. Kemudian ini adalah R ya. Oke. Jadi yang dipakai nanti adalah Vout di sini. Oke, menurut aturan yang sebelumnya tadi, bahwa kita lihat di node ini, di titik ini tegangannya harus sama dengan di titik ini. Misalkan ini A gitu ya, ini B, maka VA itu sama dengan VB gitu ya, karena menurut aturan yang kemarin kita bahas sebelumnya, karena B nya di ground kan, maka ini bernilai 0 gitu ya, sehingga arus yang masuk dari IIN ini itu akan langsung menuju ke sana dan tidak bisa melewati ke sini gitu ya, sini. Oke, ini saya anggap sebagai I gitu ya. Oke, berarti kalau seperti ini saya bisa tulis IL itu sama dengan I gitu ya, karena harusnya jadi satu gitu ya, tidak melewati yang sebelah sini, sehingga semua arus yang mengalir itu mengalir ke atas. Jadi IL itu sama dengan I. Sedangkan I itu rumusnya adalah VA min V0 gitu ya, karena V nya ini kan VA, sini arahnya menuju ke V0, berarti VA min V0 per R gitu ya, sehingga saya tulis di atas IL, karena VA nya bernilai 0 maka nilainya adalah min V0 per R, atau saya tulis V0 itu sama dengan min IL kali R. Dari sini terlihat bahwa V0 itu bergantung pada IL jika kita ambil R nya konstan. Nah, rangkaian ini yang nanti bisa digunakan untuk mengubah arus, besaran arus di sini itu menjadi Vout berupa tegangan. Itu ya. Jadi sebenarnya sederhana, tidak terlalu rumit. Cara kerjanya juga menggunakan cara kerja hukum Ohm gitu ya. Nah, di sini kita berarti bisa ganti-ganti ya. Di ini misalkan ganti dengan fotodioda gitu ya. Fotodioda yang outputnya itu berubah. Outputnya itu adalah arus. Jadi maka dia dibutuhkan output tegangan untuk dikirim ke rangkaian-rangkaian berikutnya. Oke, seperti itu saja kuliah hari ini. Silahkan dicoba, mungkin pakai software dan sebagainya. Maaf hari ini saya tidak bisa kuliah secara langsung karena ada rapat dengan lektorat.
Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.